Saya pikir memang ya dari sisi etik gitu ya. Memang Singapura itu harusnya memberikan penjelasan lah, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengapa Ustadz Abdul Somad itu dicegah untuk masuk ke Singapura. Jadi sesuai dengan undang-undang imigrasi, kalau kita lihat di Indonesia itu kan mestinya harus jelas alasan mencegah masuk. Karena apakah itu misalnya kalau di pasal 75 di Undang-Undang Keimigrasian Indonesia ya, kita lihat di sini itu kan di pasal 75 ayat 1 disebutkan begini, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Ini kita ngomong Indonesia ya, yang melakukan kegiatan ini, kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Ini jelas. Dari sekian banyak alasan ini, kira-kira apa, Mas? Ya paling tidak kan orang itu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah hadir di samping saya dengan nuansa baru, background yang baru, Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, lagi nggak di rumah ya, Prof. ya? Iya, ini saya di Palu, di Parigi, Mas. Oh, alah, Masya Allah. Ya, Prof, kita lagi kedapati berita yang luar biasa viral, Prof. Di Twitter, di Instagram, di TikTok juga sama ya. Ini soal deportasi yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, semuanya kaget, Prof ya, karena kemarin Ustadz Abdul Somad itu posting di Instagramnya bahwa dia sedang berada di ruangan 1x2 apa ya, yang kecil gitu, kayak kerangkeng ya, di deportasi keterangannya itu. Izin saya bacakan, Prof, berita dari FIFA. Oke. Ya, Ustadz Abdul Somad atau UAS meminta penjelasan kepada pemerintah Singapura, termasuk Duta Besar Singapura di Indonesia, terkait insiden dirinya bersama keluarga dan sahabatnya yang ditolak masuk ke Singapura melalui Pelabuhan Tanah Merah, Singapura pada Senin 16 Mei 2022. UAS mengaku pihak imigrasi Singapura tidak memberikan penjelasan apapun kenapa dia ditolak masuk Singapura. Hingga akhirnya Ustadz Abdul Somad beserta istri dan anak, kemudian sahabat beserta keluarganya dideportasi dari Singapura pada Senin sore. Sementara ketika saya cek, Prof, ini Tempo mengeluarkan berita dengan judul Duta Besar RI di Singapura, _2, Ustadz Abdul Somad tak dideportasi katanya. Tapi ketika saya baca lanjutan, ini menarik, Prof. Ada kalimat gini, kalimatnya itu Dubes RI itu mengatakan bahwa beliau tidak dideportasi, tetapi tidak mendapatkan izin masuk ke Singapura. Sehingga diminta untuk kembali. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ya, kalau ingin saya bertanya, Prof, kepada jenengan, Prof, mengenai definisi deportasi, karena ini kan cukup membingungkan. Saat Abdul Somad mengaku dideportasi, tapi kemudian pihak Dubes RI mengatakan tidak dideportasi. Kalau saya cek di KBBI, deportasi itu kan pembuangan, ya, pengasingan atau juga pengusiran seseorang keluar suatu negeri sebagai hukuman atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Nah, sementara arti dari mendeportasi ya itu salah satunya memulangkan ke negara asal atau mengusir. Nah, itu kan definisi deportasi. Tapi bagaimana definisi deportasi menurut hukum, Prof? Karena ini erat kaitannya sekali dengan hukum, Prof. Monggo. Yang pertama saya ingin menyatakan untuk rasa prihatin ya apa yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad itu. Kemudian untuk yang kedua mengenai deportasi itu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 ya tentang keimigrasian namanya ya. Undang-undang itu Undang-Undang Keimigrasian. Di pasal 1 angka 36 itu disebutkan bahwa deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari suatu wilayah negara. Kalau kita ngomong Indonesia berarti mengeluarkan ini secara paksa ya, tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari
wilayah Indonesia. Saya kira definisi ini juga sama kalau kita kaitkan dengan negara Singapura, ya berarti tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Singapura, kan begitu, sama itu. Nah, sebenarnya yang disebut dengan deportasi itu termasuk tindakan administratif keimigrasian, Mas. Kalau kita tadi saya sebut di Undang-Undang Keimigrasian tadi, tindakan administratif keimigrasian itu ada beberapa. Yang pertama misalnya pencantuman dalam daftar pencegahan atau penanggalan. Nah, ini nanti mungkin masuk di sini. Pencantuman dalam daftar pencegahan dan atau penanggalan. Yang kedua adalah pembatasan perubahan atau pembatalan izin tinggal. Lalu yang ketiga, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Ini kalau kita ngomong Indonesia ya. Kemudian juga ada keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Lalu yang berikutnya itu pengenaan biaya beban, dan ini yang terakhir, deportasi dari wilayah Indonesia. Nah, ini kalau kita terapkan di Singapura, berarti juga deportasi dari wilayah Singapura itu merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian. Nah, kalau kita tengok lebih lanjut, sebenarnya kan Ustadz Abdul Somad itu dari sisi ICA ya, namanya Immigration Check Point Authority Singapura, itu kan ditetapkan namanya not to land ya, jadi NTL itu kepada Ustadz Abdul Somad karena tidak memenuhi kriteria eligible berkunjung ke Singapura, kan begitu. Nah, rinciannya itu apa? Itu ternyata sampai hari ini tadi tidak disampaikan secara rinci alasannya apa kepada Ustadz Abdul Somad atau kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Nah, itu loh. Nah, karena yang bisa menjelaskan itu ya pemerintah Singapura. Kenapa kok sampai dicekal? Nah, ternyata tadi saya juga mendengarkan ahli hukum internasional ya, Pak Hikmahanto Yuwono itu, yang menyatakan memang tidak ada keharusan suatu negara untuk menjelaskan kenapa you ditolak itu loh. Oke. Menarik. Itu kenapa itu ternyata itu loh Mas. Suka kami kan itu, hak kami untuk menerangkan atau tidak itu hak kami. Tapi prinsipnya tadi terlepas dari definisi deportasi itu memang kalau menurut saya tampaknya itu lebih ke nomor satu tadi, yaitu mengenai pencegahan dan penanggalan, bukan persoalan deportasi. Karena memang Ustadz Abdul Somad kan belum memasuki wilayah dalam arti ya bebas terbebas, kecuali sudah masuk bebas, masuk kemudian ditemukan ini dideportasi. Nah itu berarti memang lebih ke deportasi. Kalau ini kan mau masuk ditangkal atau dicegah. Nah, jadi lebih tepat ke pencegahan dan penanggalan dibandingkan pada deportasi, gitu Mas. Oke, baik ya. Tapi terkait dengan kasus UAS ini, Prof, apa yang ingin jenengan sampaikan? Saya pikir memang dari sisi etik gitu ya, memang Singapura itu harusnya memberikan penjelasan lah, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengapa Ustadz Abdul Somad itu dicegah untuk masuk ke Singapura. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi, kalau kita lihat di Indonesia itu kan mestinya harus jelas alasan mencegah masuk. Karena apakah itu misalnya kalau di pasal 75 di Undang-Undang Keimigrasian Indonesia ya, kita lihat di sini itu kan di pasal 75 ayat 1 disebutkan begini, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Ini kita ngomong Indonesia ya, yang melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Ini jelas. Dari sekian banyak alasan ini, kira-kira apa, Mas? Ya paling tidak kan orang itu tahu kenapa dia itu kok ditangkal atau dicegah. Ini sebelum deportasi ya, atau taruhlah juga termasuk deportasi ini, beberapa alasan harus diberitahukan kepada paling tidak Kedutaan Besar RI di Singapura itu mendapat jawaban lah. Oh ini loh, ini warga negara Anda
ini kenapa dicegah tanggal masuk ke Singapura itu alasannya ini. Jadi tidak meraba-raba dan tidak menimbulkan spekulasi, saya begitu. Iya, betul. Oke. Prof, kalau kemudian saya baca nih, ini juga menuai kritikan dari Fadlizon. Ya, Fadlizon itu ikut berkomentar. Dia mengatakan kalau kejadian ini penghinaan. Ya, sangat tak pantas pihak Singapura memperlakukan UAS seperti itu, termasuk deportasi ya, tanda kutip ya, tanpa penjelasan. Dalam hal ini apa tanggapan Prof Sutege terkait dengan ungkapan Pak Fadlizon ini? Itu juga yang saya herankan. Jadi karena sampai sekarang tadi kan belum jelas alasan pihak imigrasi Singapura mencegah Ustadz Abdul Somad masuk ke negara Singapura. Jadi saya katakan tadi bahwa nomenklaturnya memang kalau menurut saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau kita kaitkan dengan undang-undang keimigrasian Indonesia itu lebih tepat pada cekal ya, pencegahan dan penanggalan dibandingkan dari namanya deportasi itu. Nah, tapi kalau menurut saya sekarang ini kan era keterbukaan informasi ya Mas ya, dari juga terkait dengan persoalan HAM dan demokrasi di era perang terhadap Islamophobia yang sebagaimana kita sudah tahu Amerika Serikat punya kebijakan seperti itu, kemudian juga PBB sudah menetapkan tanggal 15 Maret tahun 2022 itu kan sebagai hari anti Islamophobia, betul. Dalam hal ini kok kenapa gitu ya Singapura itu malah kalau menurut saya itu membutakan diri terhadap fakta dunia yang sudah berubah. Itu mungkin karena ada juga kan orang masuk ke suatu negara, contoh misalnya Amerika, nama Suteki dengan nama Al-Karimi itu sudah beda banget kan. Saya kira memang dalam ini kayaknya Singapura perlu membuka file yang baru gitulah ya supaya tidak ketinggalan zaman, termasuk perkembangan yang terjadi untuk Ustadz Abdul Somad. Apakah dia terkait dengan terorisme atau ISIS? Kalau dia itu ke Singapura itu kan dalam rangka berlibur ya bersama anaknya, ya, anak istrinya yang masih anaknya masih kecil, dan saya kira itu tidak terlalu beralasan kalau misalnya tidak ada pesanan khusus ya, entah dari mana saya nggak tahu, tapi kan dalam dunia politik terorisme dan seterusnya itu kadang-kadang atau persoalan radikalisme itu saya kira sangat mungkin ya itu terjadi ada pesanan tertentu itu. Tapi intinya di sini jelas sekali bahwa tindakan Singapura itu menurut saya adalah unfairness, ya, tidak adil lah menurut saya, tidak adil dan juga bisa dikatakan diskriminatif, yang itu kita bisa kelompokkan menjadi tindakan yang menurut saya adalah Islamophobia. Gitu. Oke, baik. Ya tadi sedikit jenengan menyinggung terkait dengan motif. Saya mau mendalami, Prof. Apakah jenengan melihat ada motif lain nih di balik pelarangan masuknya Ustadz Abdul Somad ke Singapura ini, Prof? Ya, kalau kita lihat lebih jauh itu ya, kalau kita lihat misalnya dia sempat ditahan di ruang yang mirip penjara ya, di imigrasi Singapura itu, dan juga sempat menunggu lama kan sampai akhirnya seluruh keluarganya ya termasuk juga dari rekannya itu kemudian harus balik semua ke Indonesia. Nah itu memang tampaknya kalau menurut saya tadi selain Islamophobia itu ada apakah itu juga terkait dengan persoalan radikalisme atau mungkin juga karena terorisme. Nah yang sampai sekarang itu tadi kita katakan itu tidak jelas. Atau mungkin persoalan apa? Nah, kalau narkoba menurut saya tidak, tapi kesan saya atau daya tangkap saya untuk kasus ini kayaknya lebih terkait ke persoalan radikalisme atau mungkin terhubungkan dengan persoalan terorisme. Dua hal itu yang menurut saya paling kuat, Mas. Karena kan Ustadz Abdul Somad itu kalau kita lihat di kemarin ada daftar daftar ilegal itu ya, termasuk saya masuk di situ itu kan, ini kan termasuk daftar yang baik yang pertama atau yang kemarin yang terbaik.
itu termasuk tokoh atau mungkin ustadz atau mungkin penceramah yang radikal kan itu. Nah, itu mungkin yang diterima oleh orang-orang yang boleh saya katakan mungkin ada invisible hand gitulah ya, yang kemudian bisa mempengaruhi petugas keimigrasian Singapura ya untuk mencegah masuknya UAS kan itu. Karena seperti yang dialami kemarin oleh beberapa tahun lalu ya, dari 2018 rumah penuturan Ustadz Abdul Somad itu kan dia pernah juga dicekal kan, pernah ada pencegahan dan penangkalan di Timor Leste waktu itu kan. Tapi kan itu terkait dengan itu ya, persoalan mungkin ya karena saat itu juga berada di seberang gitu ya, ada berseberangan dengan rezim kekuasaan itu, ternyata ada fax dari Jakarta supaya yang bersangkutan dicekal kan itu. Nah, apakah kasus yang ini juga menimpa Ustadz Abdul Somad sekarang ini yang di Singapura? Loh, itu sangat besar sekali, Mas. Artinya pihak yang berwenang itu berarti siapa? Kalau nggak berwenang, ya menurut saya berwenang ya apakah itu intelijen, apakah itu atau bagian dari pemerintah yang lain. Nah, itu saya kira ada pengaruhnya tersendiri lah. Motifnya apa? Itu sebenarnya yang tahu ya pemerintah sendiri sebenarnya motifnya itu apa. Kalau kita ini cuma menduga-duga. Nah, jadi yang cukup menarik tadi saya katakan, ini bukan kali yang pertama UAS ditolak untuk masuk suatu negara. Pernah juga mau masuk ke Timor Leste, tapi justru ada fax dari Jakarta katanya itu terkait dengan isu terorisme. Karena itu kalau waktu itu katanya malah ditanya itu karena ini Bapak teroris, misalnya gitu. Wow, Jadi wow. ini yang sudah pernah terjadi ini di imigrasi Timor Leste gitu loh. Makanya saya juga tidak menutup kemungkinan, maksud saya itu ada kemungkinan besar kasus yang serupa ini menimpa Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke Singapura saat ini. Oke, baik. Tapi kalau lihat sama-sama masuk daftar, jenengan juga kalau ke Singapura dideportasi apa gimana, Bro? Nah, kalau saya kan belum coba ini. Setelah ada itu saya belum pernah keluar negeri ini. Saya baru belum habis paspor kan. Kalau saya coba nih, ya toh. Kalau saya coba ke Singapura, apakah saya juga dicekal? Perlu Mas, kapan-kapan kita ke Singapura Mas? Siap. Oke, baik, luar biasa. Saya malah herannya begini, kalau nanti saya lolos dengan yang namanya ke Arab-Araban itu bisa dicekal. Jenengan kan agak Jepang gitu, Prof ya. Loh iya, saya kan namanya Soteki. Jepang. Al-Karimi, ini ada bobol Arab. Oke. Baik ya, luar biasa ya. Prof Suteki, ya terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya terkait dengan isu deportasi UAS ya. Meskipun pada akhirnya secara nomenklatur itu bisa dikategorikan sebagai pelarangan atau pencegahan namanya cekal itu. Ya, dicekal berarti ya, lebih tepatnya betul, dicekal ya, bukan deportasi. Baik, luar biasa. Ya, terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat, dan seperti biasa saya berharap teman-teman Puan dan Tuan untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof Suteki ini, dan nantikan video-video kita berikutnya karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.